Daimi, kamu sangat cantik. Sayang sekali jadi pembantu. Kalau bukan pembantu, mana mungkin aku kenal kamu? Sayang. Songqi, berani kamu mengkhianati aku. Dia yang merayu aku duluan. Pergi dari rumah ini. Nona besar aku. Kamu si manis. Sayang. Songqi. Semua. Ini balasan karena kamu menyakiti putri ketiga. Ini baru permulaan. Ayo buat kesepakatan, Nona Sujin. Kamu balas dendam untuk putrimu, aku rebut hartaku. Bagaimana kamu tahu aku Sujin? Karena aku bisa dengar isi hatimu. Setengah tahun lalu, mobilku rusak. Remnya kayaknya gagal. Ayan, hati-hati. Aduh, Ibuku tewas di tempat, aku juga jadi cacat. Tuan muda, pembantu ini jago akupunktur. Nona bilang bisa bantu kakimu. Halo Tuan Muda. Pergi. Marah tapi tak berdaya. Apa katamu? Tuan muda, tidak ada yang bicara. Tuan Muda lumpuh ini, jangan ganggu urusanku. Berani ulangi lagi. Lagi gila apa sih? Pembantu baru, langsung bikin Ayan marah. 3 tahun, akhirnya ketemu juga kamu. Mantan suamiku. Agar bisa sampai di keluarga Su, cari kamu buat balas dendam. Aku ubah penampilanku. Hilangkan semua kebiasaan saat bersamamu. Balas dendam mantan suami. Daimi diam aja, cepat. Minta maaf ke Tuan muda dan kakak ipar. Maaf kakak ipar. Songqi ya Songqi. Kamu tak akan pernah bisa hilangkan kebiasaan jadi parasit. Demi balas dendam untuk Mili. Aku Sujin bisa tahan. Ternyata namanya Sujin. Siapa lagi milih ini? Ayan jangan marah dulu. Kalau kamu tidak suka ini, aku akan langsung ganti yang lain. Maaf Tuan Muda, Daimi tahu salah. Maaf Tuan Muda. Sudah menunggu 3 tahun, kalau benar-benar diusir. Rencanaku akan hancur. Semoga si lumpuh ini mau menahanku. Ibu Jang. Diam saja apa? Bawa orang ini pergi. Tidak, aku harus tetap di sini. Mantan suamiku, orang yang muluk-muluk tapi tidak mampu, pecundang. Demi uang, dia bahkan bisa menjual istrinya sendiri. Bos Su, orangnya sudah kubawa. Dia memberiku obat bius, membawaku ke sebuah hotel. Melayani bos Su semalaman. Cuma segini? Kamu ini bisa apa sih? Songqi, kamu masih manusia tidak? Aku Songqi, lulusan terbaik 985. Kalau bukan karena kau, si pembawa sial ini. Mana mungkin cuma dapat 6.000 yuan. Untuk bercerai, aku memantaunya selama 3 bulan. Akhirnya menemukan sedikit celah. Sujin, aku sadar aku benar-benar meremehkanmu, hebat juga. Sudah lama mengincarku ya? Pembantu kecil, resepsionis, gadis bar, Songqi.
Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Oh ya, yang terakhir ini. Sepertinya Putri Grupsu ya? Kamu sebenarnya mau apa? Asalkan kamu pergi dengan tangan kosong. Kita beres. Lelaki beristri menggoda janda kaya. Kamu tidak tahu malu. Putri Grupsu, Sujahi masih punya muka. Wanita ini. Kalau tidak segera bercerai, aku akan membeberkan semua ini ke publik. Baik. Aku pergi dengan tangan kosong. Puas sekarang? Su Chen. Kamu akan membayar mahal untuk kecerdikanmu. Akhirnya Anda bangun. Anakku mana? Putri Anda sudah meninggal. Anakku. Ngili. Dokter Huang juga menemukan kalian saat ziarah ke gunung. Sayangnya sudah terlambat. Aku menemukan kamu dan anak terluka parah. Kami hanya sempat menyelamatkanmu. Putrima. Luka bakarmu terlalu parah, harus operasi plastik. Songqi, aku selamat. Nanti, kau akan menunggu balas dendamku, Tuan. Aku benar-benar tidak bersalah, Yang Master. Tolong jangan usir aku. Kumohon, pria. Kau tetap sama seperti dulu. Tidak masuk akal. Wanita ini benar-benar pandai berakting. Ayan. Bagaimana kalau kali ini kita maafkan? Aku mohonkan ampun untuknya. Melihat atas namamu. Tinggallah. Aku ingin melihat. Apa yang bisa dilakukan wanita ini? Terima kasih, Yang Master. Daimi, cepat ambilkan obat untuk Yang Master. Enak sekali. Suka. Semuanya dibuat untukmu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Rumah ini semakin menarik. Ayan. Kau tadi tersenyum? Tidak, kakak ipar. Kau pulang lebih awal, ada apa? Ah, perusahaan ada masalah. Katakan. Kakakmu Jiahi juga tidak mudah. Semua yang dilakukannya untuk kelompok Su. Semua untukmu. Tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan kakak sulung. Yang Master kecil ini. Bagaimana bisa menandingi Songqi, pria ini? Dia menguping. Wanita ini tidak biasa. Kau juga tahu, meskipun aku suamimu, tapi aku sebenarnya menikah masuk ke keluarga Su. Beberapa hal. Aku benar-benar tidak bisa bicara. Ayan, kau setuju kan? Semua yang kulakukan untuk kebaikan keluarga Su. Songqi, pria ini. Demi uang bisa melakukan apa saja. Nona besar keluarga Su itu juga bukan orang yang mudah. Sudahlah kakak ipar, ada apa dengan perusahaan? Daimi, Nona besar punya aturan, pelayan tidak boleh menguping. Mengerti. Ini semua karena kakakmu. Para karyawan lama di perusahaan. Bilang harus kau yang tanda tangan. Apakah kakakmu bukan keluarga Su? Mereka juga hanya menjalankan aturan. Ambil untukku. Lihat betapa bersemangatnya Song itu. Kamu akan dikelabui, Nona kecil. Ada apa, Ayan? Dia sepertinya sangat bersemangat. Kakakmu masih menunggumu untuk menandatangani. Kakak ipar, kakak baru saja mengambil alih. Hanya tanda tangan tidak ada gunanya, aku akan bicara dulu dengan mereka. Mengadakan rapat video. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Aduh, maaf. Tidak apa-apa. Aku yang tiba-tiba muncul. Tuan muda, bagaimana kalau Anda lepaskan? Aku akan mencucikannya untuk Anda. Tidak perlu. Aku akan ganti baju saja. Baiklah, pria ini hari ini berubah. Tunggu. Ternyata,
Ada perintah apa lagi, Tuan Muda? Pergi ambilkan baju gantian tuku. Tuan Muda. Bentuk tubuh Anda sangat bagus. Bentuk tubuhmu juga tidak buruk. Perut penuh lemak, penuh akal licik. Tuan Muda. Simpan niat burukmu. Aku bukan tipe orang yang kamu kira. Nona sudah lebih dari 30 tahun, kamu baru 20-an. Apakah kamu benar-benar suka wanita tua seperti itu? Ingat statusmu, atau aku akan mengusirmu. Tuan Muda. Aku belum tahu, kamu tipe orang apa? Berpura-pura cukup meyakinkan. Di rumah ini, Tuan Muda adalah pria sejati, daimi sengsara. Hanya ingin sedikit sandaran. Aku tidak percaya. Kamu bisa menahan diri. Bantu aku atur satu hal. Sayang. Ayan tidak hanya tidak menandatangani, tapi juga memperketat kontrol sistem. Bagaimana kamu mengerjakannya? Aku hanya memintanya menandatangani, aku tidak mengatakan apa-apa. Dan dia sebenarnya mau menandatangani. Tidak berguna. Aku akan pulang sebentar, aku sendiri yang urus. Istri, Pergi. Sayang, lihat APA, Sujiahi, aku setia padamu. kau malah menyalahkanku untuk segalanya, keterlaluan. Ini pasti makanan penutup yang harus dimakan Tuan Muda setiap hari. Suami yang numpang hidup, banyak tingkah. Ibu Jong. Aku yang urus. Baiklah. Taimi. Apa yang baru kau taruh di mangkuk? Nona, aku taruh obat mabuk dari Ibu Zhang. Kami para pelayan selalu sedia obat mabuk. Katanya Tuan Muda mabuk lagi. Pria itu tidak bisa apa-apa selain minum. Aku tidak suka orang berakting licik di depanku. Daimi tahu. Daimi tidak berani. Cepat antar ke sana. Tuan Muda. Kau, kenapa tidak jaga Tuan Muda, malah ke sini? Tuan Muda. Pria ini. Pertunjukan baru saja dimulai. Sayang, Song. Gatal ya? Kenapa tidak jual diri saja? sayang, kau tahu, kalau mabuk aku selalu serba. Pergi. Pria. Sayang, aku hanya sesaat tidak sadar, jangan marah. Maafkan aku kali ini, kumohon sayang. Istri, Pria. Sakit tidak, Songci? Rasakan sendiri bagaimana enaknya KDRT. Taktik adu domba yang bagus. Mungkin. Aku bisa pertimbangkan untuk bekerja sama dengannya. sayang,
Ibu Zhang, tadi malam ramai sekali. Baik lagi. Dijamin dan bersampa semalaman. Kan sudah rukun lagi. Rukun lagi? Retak kepercayaan sekali terbuka, sulit untuk diperbaiki. Taimi, Tuan Muda, ada apa? apa yang kau berikan padaku semalam? Makanan manis. Oh. Hanya makanan manis? Bu Zhang menyuruhku menambahkan obat mabuk. Benarkah? Tapi Bu Zhang tidak menyuruhmu memberi obat mabuk pada Tuan Muda. Menambahkan obat mabuk. Bu Zhang. Nona, Tuan Muda. Sial, apa pria ini menyadari sesuatu? Semoga Bu Zhang tidak. Aku tidak menyuruhmu memberi obat mabuk pada Tuan Muda. Aku sudah bilang, jangan bermain pintar di hadapanku. Katakan, apa yang kau berikan padaku? Aku benar-benar tidak, Nona, Tuan Muda. Daimi, sipat katakan, apa yang kau berikan pada Tuan Muda? Ya. Aku yang menyuruh Daimi memberi obat mabuk pada kakak ipar. Si lumpuh ini. Kenapa kau membelaku? Masih memanggilku si lumpuh? Kakak ipar. Aku menyuruh Daimi memberi obat mabuk pada kakak ipar. Tapi tetap tidak bisa mencegah kalian berdua bertengkar, kan? Kakak ipar, lain kali kurangi minum alkohol. Wajah, Ayan. Aib keluarga jangan diumbar. Daimi, sarapanku mana? Maaf, Tuan Muda. Cepat antar ke Tuan Muda. Ya. Dan Ayan, kau sebaiknya tidak banyak bergerak. Dokter menyuruhmu beristirahat. Jika dia tahu, aku benar-benar memberi Songci obat bius. Apakah dia masih akan membelaku? Antar sarapan ke kamarku. Ya. Berani sekali. Tuan Muda. Terima kasih sudah membelaku hari ini. Hanya saja aku tidak tahu apa maunya. Setidaknya kau masih punya hati. Tapi masih mencurigaiku. Ayan, bisakah kau meminjamkanku 2 juta? Aku sedang kesulitan keuangan. Apa dana perputaran, utang judi saja. Tidak ada uang untuk membayar utang judi. Lihat bagaimana kamu mengatasinya. Wanita ini semakin berani. Tapi dia sangat memahami Songci. Cepat, aku ingin memberikan hadiah untuk Nyonya Yang. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Kalian para pelayan, jika tangan dan kaki tidak bersih. Lihat, aku tidak akan melepaskan kulitmu, Bu Zhang. Kami sudah di keluarga Su selama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi. Hal seperti ini, barang yang sangat berharga. Pasti akan dipenjara. Para pelayan tentu tidak berani, yang dikhawatirkan adalah ada yang berani. Kamu mencurigaiku? Barang hilang, selain tuan rumah, semua orang adalah tersangka. Aku biarkan tuan rumah di sini. Aku tidak berani mengatakan itu, barangnya sangat berharga. Lebih baik kita semua diperiksa, asalkan membuktikan kesucian kita. Kami semua bersedia. Nona, ini bukan urusan para pelayan. Apakah ini urusanku? Jika tuan tidak takut, periksa sendiri kantongmu. Bagaimana? Kamu menghina martabatku. Sudah. Persiapan hadiah ulang tahun Nyonya yang lebih penting. Kamu periksa sendiri kantongmu. Kenapa? Jika gelang itu ditemukan, bukan aku yang mengambil, tapi akan dikatakan aku yang mengambil. Bagaimana?
Kenapa Tuan merasa bersalah? Maaf, hadiah untuk Nyonya Yang. Aku yang ambil. Daimi, apa yang kamu bicarakan? Benar aku yang mengambil. Kamu mencuri. Sungguh memalukan kami para pelayan. Maaf, tanganku terluka. Tidak sengaja mengotori kotak hadiah, terpaksa diam-diam membersihkannya. Kamu bodoh. Aku harap sikapmu yang tidak menghormatiku. Tidak akan ada lagi. Maaf Tuan. Maaf saja sudah selesai? Jangan sampai ada lagi yang berikutnya. Pergi dari sini. Terima kasih, Nona. Maaf. Hadiah untuk Nyonya Yang, aku yang mengambil. Persahabatan antar manusia dimulai dari rahasia bersama. Mulai saat ini, Songqi akan menganggapku sebagai satu-satunya sekutu di rumah ini. Sebagai satu-satunya sekutunya. Tentu saja ini belum cukup. Tuan Muda, Jangan bergerak. Sudah. terima kasih, Tuan Muda. Baru datang beberapa hari. Sudah menunjukkan kelemahan. Dia mengenaliku. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa sengaja mendekatiku? Tidak mungkin, aku sudah mengubah semua kebiasaanku. Bicara. Tuan Muda, apa yang kamu bicarakan? Awalnya bilang suka padaku. Kemarin sengaja membelaku dalam waktu sesingkat ini. Apa yang kamu suka dariku? Aku tidak. Aku sendiri tidak mengenal diriku sendiri. Bagaimana dia bisa mengenaliku? Tidak mau bicara? Baik, besok akan kuberitahu Nona, suruh dia mengusirmu. Tuan Muda, aku bicara. Karena Tuan Muda pernah berbuat baik padaku. Kamu bilang kamu adalah gadis kecil yang dulu aku dan Sujin. Selmakin sekret tidak sengaja. Aku dengar, Nona Sujin meninggal dengan tragis. Aku berpikir, aku harus membalas budimu. Lepaskan saja ini. Aku tidak perlu kamu membalas budi. Aku akan tetap menyukaimu. Di depan orang yang pernah dibantunya. Orang selalu merasa dirinya sangat hebat. Dia sekarang sangat membutuhkan kekaguman ini, ikan terkail. Wanita ini tidak biasa, begitu cepat mencapai tujuannya. Ayen. Kelihatannya kondisimu cukup baik. Sepertinya Daimi merawatmu dengan baik. Terima kasih pujian Nona. Ayen. Sudah setengah tahun sejak kecelakaan, kamu harus lebih banyak jalan-jalan. Kecelakaan. Ini tidak mungkin. Berhubungan dengan Sujiahi, kan? Wanita ini, ngomong apa sih? Aku hanya peduli padamu. Konflik keluarga kaya. Bukannya begitu ceritanya? Kakak, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Ayen. Kakak, ada urusan perusahaan. Sujiahi ini suka bertingkah aneh. Lawan Sujiahi? Tidak ada gunanya. Apalagi ada Songqi si manis ini. Makan. Sungguh pemarah. Kamu tidak perlu kerja akhir-akhir ini. Awasi dia, termasuk pembantu itu. Baik. Sebut kecelakaan dan ibu, langsung marah besar. Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Tuan Muda, Aku perlu bertanya sesuatu. Daimi selalu nurut padamu. Apa Tuan Muda ada kelakuan aneh kira-kira ini? Seperti biasa saja. Kalau ada temuan, langsung beritahu aku. Lalu bagaimana kamu berterima kasih padaku?
Tentu ada banyak cara. Tunggu kabar dariku. Benar-benar wanita licik. Songqi menyuruhku mengawasi Su Jiahi. Apa maksudnya ini? Kalau dihitung, saat kecelakaan terjadi, itu waktu Songqi mulai dekat dengan Su Jiahi. Urusan perusahaan sudah diambil alih Su Jiahi. Jangan-jangan benar Su Jiahi yang mengatur kecelakaan itu? Jaga pintu, siang ini jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik. Aku ingin kamu menyelidiki sesuatu. Sudah jam 5. Tuan muda, makan malam di kamar? Tuan muda, jangan-jangan dia kecelakaan? Tuan. Tuan muda. Masuk, jangan beritahu siapa-siapa. Baik, Tuan muda. Laporan kecelakaan ini palsu, kurasa. Ini bukan kecelakaan biasa. Dia benar-benar ada masalah. Ingat, hari ini jangan beritahu siapapun. Baik, Tuan muda. Tebakan Songqi benar. Tapi kenapa aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Songqi? Wanita ini benar-benar menebak dengan tepat. Ayo bersihkan. Perjuangan sengit di keluarga kaya, hanya ada satu pria tampan kaya ini. Sia-sia sekali, sayang sekali. Ah, kakak membuat kecelakaan untuk adik, apa artinya itu? Seperti peristiwa gerbang Suanwu, asalkan bisa membalas dendam untuk Mili. Perseteruan keluarga kaya ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu bilang dia buru-buru bekerja. Ya, aku memang ingin mengacaukan situasi ini. Lihatlah kamu panik seperti anjing terjepit. Dia masih ingin bangkit kembali. Aku harus segera memiliki seorang penerus. Setelah memanfaatkanku, kamu ingin pergi? HMPH. Setelah aku mewarisi harta keluarga, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Kamu serius? Tentu serius. Setiap hari menghadapi wanita tua itu, aku sudah muak. Mungkin kamu padanya juga mengatakan kata-kata manis seperti ini. Siapa yang membuatku tergoda? Kamu masih belum tahu? Songqi, kamu telah membunuh anakku. Masih ingin anak lain? Aku tidak akan membiarkanmu memiliki banyak keturunan. Menikmati kekayaan. Sayang, kamu cantik sekali hari ini. Haryani kenapa baju bersenggat? Su adalah perusahaan keluarga. Paling menghargai cucu pertama. Aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Kalau tahu, itu bagus. Ah, Aku akan menjadi hantu dan tidak akan membiarkanmu pergi. Songqi, kamu hila APA? Mili. Kenapa boneka Mili ada di sini? Itu boneka penekan tempat tidur yang dibawa oleh sang Emma. Katanya sering melihatnya mudah hamil. Kenapa? Masih memikirkan istri dan anak kecilmu yang lucu itu? Sayang, itu hanya kecelakaan. Kita lanjutkan. Sayalan. Sayal. Kamu tahu berapa besar usahaku untuk membelinya? Aku ingin kamu seperti aku. Selalu ingat Mili. Si manis berubah pikiran lebih cepat dari membalik halaman. Kenapa diusir istri dari kamar? Tidak bisa tidur? Timmy. Kamu begitu cantik. Jadi pembantu. Sayang sekali. Kalau bukan jadi pembantu, mana mungkin aku kenal kamu? Dasar siluman kecil. Xiaodai, udah jangan sibuk-sibuk. Penyakit lamaku ini nggak bakal sembuh. Aku punya obat arak. Aku ambilin. Kok lama banget nggak balik-balik?
Aku udah siapin jebakan. Buat Songqi. Benar-benar dibenci Sujiahi. Tapi aku lupa satu orang. Ayo kita transaksi, Nona Sujin. Aduh, Kamu, kok bisa tahu aku Sujin? aku bisa dengar isi hati MU. Kamu bercanda ya? Si pemboros ini lagi pura-pura jadi hantu. Kamu mikir, si pemboros ini, kok lagi pura-pura jadi hantu? Sebenarnya kamu mau apa? Gak mungkin, ini pasti kebetulan. Kamu mikir, nggak mungkin, ini pasti cuma kebetulan. Tenang aja, rahasia MU, aku nggak akan bilang ke siapa-siapa. Soalnya kita punya musuh yang sama. Kerja sama, kenapa nggak? Gak usah, aku bakal balas dendam sendiri ke Songqi. Kamu nggak takut Songqi tahu kamu? Tenang aja, demi hari ini, aku udah berubah. Dia gak bakal bisa ngenalin aku. Termasuk semua yang dia kenal. Kecuali, aku yang mau bilang sendiri ke dia, siapa aku sebenarnya. Kamu akan bayar mahal buat keluguan MU itu. Berani-beraninya menggoda pacar nonaku. Pergi sana. Mama Zhang, aku bawa obat arak buat kamu. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Tuan Muda. Tuan Muda masih berlutut di depan ranjang. Udah tahu Songqi selingkuh, masih aja nggak cerai. Aku mau ketemu Nona dan Tuan Muda. Nonaku, mana bisa kamu temuin semaunya? Salahkan diri kamu sendiri. Maksud kamu apa? Kamu pikir Songqi cuma gigolo yang numpang hidup? Emang bukan? Kakakku nggak kekurangan pria, nggak ada kepentingan yang nggak bisa diputus. Songqi nggak bakal bisa masuk ke rumah ini. Kecelakaan. Pintar. Kalau gitu besok. Kamu akan membantuku, kan? Sayang sekali. Tidak, Bantu saja tidak mau. Kerja sama macam apa ini? bukan aku tidak mau membantumu. Jika kamu bahkan tidak bisa melepaskan diri dari kesulitan. Apa hakmu menjadi sekutuku? Mungkinkah semua ini akan sia-sia? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menyerah. Membalas dendam untuk Milly. Wanita ini, untuk apa kamu kembali? Nona, aku tidak pernah menggoda suamimu. Aku benar-benar mencintainya. Sayang, kan sudah kubilang dia yang menggoda aku, cepat usir dia. Kamu memang cukup berbakat. Diam. Tapi, aku tidak suka orang lain mengincar milikku. Tapi Nona membutuhkanku. Aku membutuhkanmu. Aku bisa bekerja untuk Nona. Banyak orang yang mau membantuku. Apa kelebihanmu? Karena aku sudah mendapatkan kepercayaan Tuan Muda. Bisa kapan saja. Mengawasinya untukmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku mencintai priamu. Dan dia tidak bisa lepas dari dukunganmu. Nona, percayalah. Daimi akan menjadi pisau terbaikmu. Kata-katamu cukup manis. Sayangnya aku tidak percaya satu kata pun. Nona, Kekulai. Baktikan padaku. Sayang-sayang. aku berhasil. Lebih cepat dari yang kubayangkan. Sekutu kecilku hanya bisa bicara enak. Lagi mengumpatku dalam hati. Apa rencanamu selanjutnya? Aku butuh kamu membuktikan satu hal. Kerja sama apa? Hanya ingin aku yang maju ke depan. Jangan coba-coba mengambil keuntungan dariku. Ayan, bagaimana perasaanmu belakangan ini? Lebih baik. Ayan. Ayan, kamu kenapa? Perutku sangat sakit. Ayan. Dokter, cepat panggil dokter. Si pemboros ini lebih bisa akting daripada aku. Nona, puaskah dengan pengabdian ini? Bodoh,
Siapa yang menyuruhmu bertindak semaumu? Dengan begini, Nona bisa mewarisi harta dengan lancar. Kondisi Ayan diawasi penuh oleh tim medis. Kau ingin membunuhku? Nona, Dokter, bagaimana keadaannya? Su masih belum pulih setelah kecelakaan. Harus banyak istirahat dan rawat diri. Terima kasih dokter. Bagaimana kau melakukannya? aku memanfaatkan prinsip ketidakcocokan makanan. Tak ada alat yang bisa mendeteksinya. Kau memang punya keahlian. Bolehkah aku tinggal? Seperti yang kau inginkan. Jika dikonsumsi terus, tubuh akan semakin lemah. Bolehkah aku tinggal? Bukti di tanganmu. Cukup untuk membuktikan dia penyebab kecelakaan? Belum cukup. Bagaimana jika aku bisa menyembuhkan kakimu? Kau serius? Katak dalam sumur. Aku bukan katak. Dokter Huang yang mengoperasiku adalah ahli medis ternama. Tapi baru bisa pulang 6 bulan lagi. Mungkin dia punya solusi. Bantu aku merebut posisi. Aku bantu balas dendamu. Dan, jika tak bisa mengendalikan pikiran, jangan pikirkan. Bagaimana jika aku dengar sesuatu yang tak seharusnya? Sayangku, Sayang, ayo coba lagi. ku beri waktu 6 bulan lagi, pasti harus hamil. 6 bulan? Dia sudah 40 tahun. Mudahkah hamil? Tenang, tenang. Perbanyak vitamin. Agar bayi nanti bersih. Aku tak ada gairah melihat wajah tuanya. Ah, percuma berusaha. Tak akan berhasil. Minumlah. Selamanya tak akan punya anak. Sayang, pernahkah kau pikirkan untuk memulai sendiri? Bagaimana jika Nona memang tak bisa hamil? Kita berdua akan rugi segalanya. Tidak mungkin. Aku punya rahasianya, tenang saja. Ternyata, saat mengatur data Tuan Muda, kutemukan rahasia bisnis. Benarkah? Sebenarnya, sayang, kemampuanmu tidak buruk. Kenapa harus terus menerima perlakuan buruk? Kamu pikir dia akan terpancing? Beberapa tahun lalu, Song Chi sangat sombong. Tapi sekarang sepertinya dia lebih hati-hati. Kalau begitu, tambahkan lagi bara apinya. Makanlah lebih banyak. Nona, Tuan Muda bilang makan di kamar. Nona, kamu salah paham padaku. Aku tidak melakukannya. Laki-laki dan perempuan. Bisa-bisanya membuatnya hamil. Sayang, aku tidak. Busang. Nona, bawa dia ke sini. Sayang, Tuan Mertua, tolong aku. Tuan Mertua. Aku benar-benar tidak, Nona. Kamu tahu aku sedang mempersiapkan kehamilan, berani-beraninya hamil dari suamiku. Kamu mau menjijikkan siapa? kakap. Aku takut Song Chi tidak akan membelaku. Tuduhan palsu seperti ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kejantanannya. Kamu yakin sekali? Haruskah aku mempercayainya? Jangan ragu. Kamu adalah satu-satunya sekutuku. Mingker. Jiahi, aku memang menikah masuk ke keluarga Su, tidak salah. Tapi kamu tidak bisa senaknya menuduh orang. Sekarang kamu berani membelanya dan melawanku? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak menyentuhnya. Nona. Ternyata dia tidak hamil. Jiahi,
Sebagai sekutu, kecurigaanmu jangan berlebihan. Sujiahi diam-diam menyimpan proyek bagus seperti ini. Semua harapanku ada padamu. Kamu benar. Aku harus membuktikan diri sendiri. Setelah kita punya uang, kita akan pergi jauh. Mana orangnya? Sangat mengganggu, merusak suasana. Jangan lupa minum. Satu proyek ini bisa dapat uang sebanyak ini dalam sebulan. Sayang, kamu benar-benar punya bakat investasi. Laki-laki, jangan sentuh aku. Kamu membuatku jijik. Kamu kenapa? Kamu tidak mau. Masa sih? Sudah saatnya kamu menjadi milikku. Gimana nih? Jijik banget. Aku kaget setengah mati. Pasti si imut itu lagi. Setiap hari pegang teras. Aduh, ada tikus. Aku paling takut tikus. Cok itu mau pegang aku. Dasar tidak berguna. Sayang, aku tidak berani lagi. Seorang wanita. Tubuhnya saja tidak mau berikan padamu. Apalagi hatinya. Bagaimana aku bisa percaya? Dia orang kita. Asal jangan sampai punya anak, bagi warisan anak sulung. Orang Daimi ini, kamu harus taklukkan. Terima kasih sayang. Dia sudah dapat banyak uang, kapan bisa? Jatuhkan dia. Manusia paling serakah, dia bisa dapat uang banyak sendiri. Hanya akan semakin sombong. Berapa lama lagi? Paling lama 3 bulan. Baik, tunggu 3 bulan lagi. 1 miliar, kita bisa beli villa. Kamu hebat sekali sayang. Ini sudah cukup. Bagaimana mengelak kali ini? Songchi, berani-beraninya kamu menggius aku. Sayang. Kalau kamu tidak mau denganku, bagaimana aku bisa tenang? Jangan mendekat Songchi, jangan mendekat. Songchi, jangan sentuh aku. Dasar pembawa sial, hari ini aku pukul kamu 3 kali. Songchi, jangan sentuh aku. Pergilah padaku. Aku pasti akan lepaskan SI imit ITU. Bawa kamu pergi. Songchi, aku benci kamu. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Wanita lemah ini, betapa berat. Penderitaan dan keputusasaannya, demi balas dendam dia berani hadapi mantan suami yang pernah menyakitinya. 3 tahun yang lalu. Di hotel itu adalah kamu. 3 tahun yang lalu.
Hotel. Sujin, ini takdir. Kita sudah kenal sejak 3 tahun lalu. Tapi, maaf, waktu itu aku mabuk. Sophie. Aku. Tapi kali ini aku rela. Benar-benar takdir bermain. Sakit sekali. Taimi. Aku. Ini kan ulah kamu. Sayang. Mulai sekarang kita sudah benar-benar satu keluarga. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Kamu harus cepat-cepat cari uang. Tenang saja. Aku baru saja dapat proyek baru, kalau berhasil. Aku pasti langsung cerai. Tuan muda, tuan muda, tuan muda pergi sendiri naik taksi. Gimana? Bukannya suruh jaga dia? Terus gimana? Orang lumpuh bisa apa sih? Iya juga. Kamu tidak tahu tempat yang paling rawan masalah. Justru yang kamu anggap paling aman. Lao Zhao, Ada APA? Barang ini sudah aku tanda tangani. Kenapa belum dikirim? Nona Besar. Ini benar-benar tidak sesuai aturan. Lagi pula, aku butuh tanda tangan direktur utama. Aku kan sudah di sini. Masih cari direktur utama apa lagi? Aku bukannya? Wakil direktur utama dan direktur utama, beda satu kata, bedanya besar. Lao Zhao. Sikapmu seperti ini. Tidak lihat Neza Blaoyang? Aku bekerja bersih. Hati nurani tenang. Tapi saudara dan anakmu semua kerja di perusahaan kita. Mereka juga tidak peduli? Jangan ngomong ngawur. Terus terang, Jayan tidak akan sembuh. Fisiknya, mentalnya juga. Kalau tidak pindah ke pihak yang benar, konsekuensinya bisa kamu tanggung? Lagi pula aku juga marga Su, selain aku siapa lagi yang bisa mewarisi grup sebesar ini? Bos Su Laoyang bawa orang build owner. Manajer umum, syukurlah Anda bisa datang ke perusahaan. Banyak karyawan kita. Marendokimyo. Ini departemen penjualan, ini departemen teknologi. Nona besar, ubahlah semua ini. Kantor Nona besar ada di sana. Ayo kita lihat. Kamu ngapain? Ini bisa sembarangan dimasukin? Inikah cara Sugrup menyambut tamu? Aku hanya mendisiplinkan karyawan kami. Gak apa-apa. Laoyang. Aku pasti akan balas dendam untukmu. Dia baru, nggak tahu. Ini siapa? Kesini, ada yang mau kubicarakan. Kamu berani memukulku? Kamu cuma sekretaris bisa mendisiplinkan veteran perusahaan? Aku nggak bisa bantu bos mendisiplinkan kamu? Kamu tunggu saja. Bos Su Laoyang bawa orang build owner. Laoyang. Aku sudah kasih banyak kesempatan padamu. Lao Zhao. Apa kamu juga ingin mengikuti jejaknya? Aku mengerti. Dia bawa berapa orang? Cuma satu? Itu juga cacat kaki. Kakat? Manajer umum. Kok bisa nggak kenal manajer umum? Belum pernah lihat. Ayan, kok kamu datang? Aku cuma mau lihat rekan kerja, nggak nyangka perusahaan jadi seperti ini. Ayan, masuklah dulu. Sekretarismu galak banget. Aku nggak berani masuk. Langsung pecat. Jangan dong bos Su. Pergi. Ayan, kalau ada apa-apa tanya aku saja. Nggak usah,
Aku cuma orang biasa. Pulang dulu. Sudah lama aku mengelola. Sangat lama. Semua rencana kacau karena dia. Kalian berdua. Gimana sih ngelihat orang? Santai saja. Bagian serunya masih di belakang. Aku punya cara buat bikin si tuan muda kehilangan wibawa. Bicara, Modal yang master sekarang adalah dukungan dari karyawan lama. Tapi, bagi karyawan baru, yang master masih sulit untuk memimpin. maksudmu, biarkan Ayan membuat kesalahan? Sudah lebih dari setahun tidak bekerja. Siapa yang tahu berapa kemampuan kerja yang master sekarang? Ayan, kamu juga benar-benar. Kalau kamu ingin bekerja, apakah kakak tidak setuju? Kakak, tubuhku baru saja pulih. Tidak bisa melakukan banyak hal. Ayan, kakak percaya padamu. Proyek Fangcheng kali ini, serahkan padamu. Kakak, proyek ini terlalu besar. Tidak APA, kalau ada masalah kakak yang tanggung. Aku tidak percaya. Proyek ini bisa kamu gagalkan. Kakak, aku akan membuatmu menyesal dengan keputusan hari ini. Kamu yakin dengan proyek ini? Tidak. Tidak yakin masih menerima? Apa otakmu juga lumpuh? Jangan menghina aku, Sujiahi sengaja tidak memberiku data kunci. Bagaimana mungkin dia memberikannya padamu? Atau curi. Aku benar-benar menyesal bekerja sama denganmu. Kamu sudah menjadi orangku. Kalau mau menyesal sudah terlambat. Aku yang cari, kamu jaga di pintu. Hati-hati. Benar-benar bodoh, sudah mau mencuri. Masih bilang hati-hati. Bisakah kamu tidak menghina aku? Baik, Pergilah. dokumen penting ini, di mana dia menyimpannya? Beberapa hari terakhir, jangan ada yang mendekat. Tenang, Nona. Ada APA? Mungkin ada kejutan di dalam. Kakakku sebentar lagi sampai di kamar. Nona, yang Master dan Daimi tidak ada di kamar. Buka pintu. Daimi, kamu tidak mungkin ada di dalam, kan? Nona, kamu mencari aku? Ada apa, kakak? Tidak apa-apa, kuncinya rusak. Bagaimana? Dokumen tidak dapat. Kali ini, dia pasti lebih waspada. Kakak, tubuhku belum pulih sepenuhnya. Proyek itu, aku tidak akan menerimanya. Kakak, kamu main-mainin aku. Tidak apa-apa, Ayan. Yang penting pilihan tubuhmu. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kamu menyerah begitu saja? Dia sudah niat membuatku malu. Mending aku biarkan dia seperti meninju kapas. Dia pasti senang sekali. Aku sengaja membuatnya sombong, biar dia merasakan kesedihan setelah kebahagiaan. Terlihat percaya diri, tapi sebenarnya tidak mampu. Mencaciku lagi. Kak, aku baru saja kabur dari balkon. Aku akan menggantinya untukmu. Nanti dulu, kenapa kamu hanya bisa mendengar suara hatiku? Bukankah sudah kubilang? Aku berhutang padamu, kamu benar. Ini hutangku padamu. Kalau bukan karena Songchi ingin mendekati keluarga kami, kamu tidak akan kehilangan semua ini. Selama ini, di bawah kepemimpinan Bos Su, kinerja perusahaan sudah jelas terlihat.
Bos Su sudah menjadi pelaksana tugas IM selama setahun. Kami yakin semua sudah bisa menilai mana yang lebih baik. Yang setuju Bos Su terus menjabat sebagai YM. Angkat tangan. Perusahaan kami adalah bisnis keluarga. Seharusnya posisi YM ini diwariskan ke adikku, Sujahi. Benar? Tapi sayangnya, dia mengalami kecelakaan dan kakinya tidak bisa bergerak dengan baik. Bos Su masih muda, pasti bisa pulih. 3 hari lalu, aku memberinya sebuah proyek, tapi dia menolak sebelum seminggu. Demi stabilitas grup Su, aku memutuskan menggantikan adikku mewarisi perusahaan. Mulai hari ini, Kyujiahi Bos Q adalah YM resmi perusahaan kami. Aku menolak. Ayan, kenapa kamu datang? YM, kamu baik-baik saja? GM, aku tahu kamu akan melewati ini. Kalau aku tidak datang, aku tidak tahu kamu begitu buru-buru. Ayan, aku mengerti perasaanmu. Tapi, kamu yang kakinya cedera menjadi YM perusahaan. Sangat tidak nyaman. Meski begitu, kamu tidak bisa mengambil begitu saja posisi warisan keluarga tanpa berdiskusi. Tapi Ayan, dengan kondisimu, sulit untuk meyakinkan orang. Tapi, kamu lebih tidak cocok. Ayan, kemampuanku sudah jelas terlihat oleh semua orang. Bos Su, Perusahaan besar seperti ini masih menipu orang? Bos Fong, maksudmu APA? Aku percaya padamu, makanya aku investasi di proyek Green Energy. Green Energy. Aku juga belum pernah dengar ini. Pokoknya aku tidak akan tinggal diam. Bos Fang, tenang dulu, jelaskan dengan baik. Grab Su, pasangan Sujiahi dan Songji, menipuku untuk investasi proyek energi hijau, habis-habisan. Kakak, sekarang aku sangat meragukan kalian berdua. Bisa memimpin grup Su atau tidak? Ini ulahmu. sayang, aku hanya sesaat tidak sadar. Sayang, Tinggal selangkah lagi aku bisa mewarisi grup Su. Karena kamu, semuanya hilang. tidak apa-apa, sayang, kita masih ada kesempatan. Utang 80 juta, bayar dengan nyawamu sendiri. Sayang, kalau kamu tidak membantuku, aku akan masuk penjara. Kalau begitu, percayalah ke neraka. Kalau kamu tidak membantuku, aku akan menyeretmu bersamaku. Kalau kamu berani melakukannya, aku akan membuatmu malu. Sayang, Besok ketemu di kantor catatan sipil. Kali ini aku serius. Sujiahi dan Daimi, kalian berdua. wanita pengkhianat, tidak tahu malu. Kalian mengusirku, padahal aku sudah berkorban untuk keluarga ini. Sayang, Pergi. Kalau masih berteriak di depan rumahku, aku akan panggil polisi. Daimi, kamu masih mencintaiku kan? Tuan muda. Oh, bukan. Tuan Song. Aku adalah pembantu keluarga Su. Kamu lupa. Kamu yang mencurikan proyek untukku. Tapi aku tidak menyuruhmu menggelapkan uang perusahaan untuk investasi. Wanita, kamu yang mencelakanku, jangan lupa investasi itu. Kamu yang menyuruhku investasi. Tuan Song. Tapi aku benar-benar tidak menyuruhmu menggelapkan uang perusahaan untuk investasi. Bagus, sangat bagus. Daimi, masalah antara kita akan kita selesaikan perlahan. Tunggu saja. Sebentar lagi kamu akan dikucilkan. Ditinggalkan oleh semua orang. 3 kali menyakitkan lagi. Akibat mengkhianatiku. Kamu sudah lihat sekarang. Jayan sudah menyatakan perang padaku. Aku ingin kau benar-benar membantuku menjatuhkan Sujiahi. Syaratnya terserah kamu. Nona selalu menepati janji. Sebenarnya, kita semua adalah wanita yang berkemampuan. Untuk apalagi pria? Daimi. Samuel Yong Kawan Jenkin. Akan kuberikan padamu. Daimi suka berbicara dengan Nona yang terbuka seperti ini. Berbicara. Dia memintaku mencuri proposalmu agar dia bisa lebih baik memalukanmu. Kenapa? Kamu cukup tertarik. Tidak kok. Asal bisa mengacaukan Songji. Aku bekerja sama dengan Nona juga bagus. Sayangnya, aku bisa mendengar isi hatimu. Kamu tidak bisa menjadi mata-matanya. Aku mengajukan syarat, minta sedikit informasi.
sebagai bukti kesetiaanku padamu. Liciknya kamu. Kalau bukan karena ingin mendekatinya, Songqi juga tidak akan mengambil risiko. Menyerangku dan milih. Mengambil sedikit bunga tidak berlebihan. Setelah ini, kerja sama kita pasti akan diketahui kakak sulung. Aku tidak takut. Apa kau takut? Pertunjukan belum dimulai. Apa ada gerakan mencurigakan darinya belakangan ini? Ini yang kufoto dari komputer Tuan Muda. Tidak tahu apakah berguna. Langsung ingin merebut Huazhou, itu klien terbesar. Perusahaan kita. Nona, kita tidak boleh membiarkan Tuan Muda berhasil. 1 jam lalu Tuan Muda sudah pergi. Sekarang, mungkin sudah selesai bernegosiasi. Segera hubungi Bos Fang. Ya, Selamat datang dalam jebakan kami. Nona Sujiahi. selanjutnya aku yang akan mempresentasikan proyek ini. Pihak pertama dan kedua selama kerjasama. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proyek ini. Baik. Sempurna, semoga kerjasama proyek ini menyenangkan. Bos Fang, saya tidak setuju dengan proyek ini. Apa yang terjadi? Karena kami punya solusi yang lebih baik. Kakak, kami dan Bos Fang sudah selesai bernegosiasi. Ada apa? Kita bicara di rumah saja. Solusi lebih baik apa? Berapapun harga yang Sujiahi tawarkan padamu, aku akan berikan diskon 10%. Bos Su memang lebih tulus. Maaf untuk proyek kali ini. Aku akan tanda tangan dengan Bos Su. Bos Fang, kita sudah bekerja sama. Bukan sekali 2 kali. Adik, kakak ajarkan satu prinsip. Tidak ada teman abadi. Hanya kepentingan yang abadi. Kakak, benarkah kau sangat membenciku? Bukan membencimu. Tapi itu memang milikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku tidak salah. Ayah yang memutuskan aku mewarisi Su Group. Dari ayah. Jangan sebut ayah. Sejak ayah menikahimu dengan ibumu, apa yang tidak dia lebih condong padamu? Setelah bertahun-tahun menahan, akhirnya kau mengatakannya juga. Aku anak pertama ayah. Baik bakat maupun kemampuan. Statusku lebih baik darimu. Hanya karena kau laki-laki, semuanya harus mengalah padamu. Kenapa? Dulu ayah masih ada. Sekarang ayah ibu sudah tiada. Aku tidak akan mengalah lagi. Ikan sudah memancing. Su Group kembali bersinar, penjualan berlipat ganda. Adik, aku akan membuatmu tahu. Aku Sujiahi lebih hebat darimu. Bos Su, jadwal pihak lawan terlalu ketat. Dana persetujuan perusahaan tidak bisa turun. Kalau kurang, ambil semua dana atas namaku. Hal kecil seperti ini masih harus kukatakan? Ya. Kau yakin dia akan melakukannya? Dengan sifat kakakku, dia paling tidak mau kalah. Semakin ditekan, dia semakin mudah terpojok. Berita masalah di dalam Huazhou Group belum tersebar. Dia tidak akan tahu. Butuh berapa hari lagi? Tidak sampai seminggu, seluruh rantai dana kakakku akan putus. Bos Su, ada masalah? APA, Huazhou tiba-tiba membatalkan kontrak. Dia bilang semua produk tidak dibutuhkan. APA, mereka melanggar kontrak. Bagaimana dengan denda? Denda sudah dibayarkan, tapi semua dana kita sudah digunakan untuk produksi. Denda uang muka tidak cukup untuk menutupi kerugian. APA, kenapa tidak memberitahu saya lebih awal? Waktu itu, sudah dikonfirmasi dengan Anda. Anda bilang harus totalitas. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Bos Su, ada apa? Barang yang saya gantiin. Kok pembayarannya belum disetujui? Jangan-jangan Anda mau mengelak? Ini saat yang tepat untuk mengambil hati orang. Krisis kali ini akan kuhadapi sendiri. Semua pembayaran kali ini sudah ditransfer ke rekening kalian tanpa kurang 1 sen pun. Songqi, Kok terkejut banget? Nona,
Anda dan suami sudah rujuk lagi? Kakak, kenapa mukulin orang saya? Nona, ini mau apa? Aku hamil. Masa sih? Setiap kali aku selalu kasih obat kontrasepsi. Membuatku minum jus berisi obat berhari-hari. Kamu senang ya? Jangan bilang kamu tidak tahu. Beberapa bulan lalu, orangku melihat kamu diam-diam beli obat kontrasepsi. Sementara Songchi bersumpah tidak pernah menyentuhmu. Lalu buat apa kamu beli obat kontrasepsi? Karena lama tidak hamil. Aku pasang kamera di dapur. Tak disangka ketahuan begini. Ini obat kontrasepsi di kamarmu. Masih mau menjelaskan apa lagi? Nona, aku cuma iri. Tidak ingin Nona hamil. Nona, aku benar-benar salah. Kalau yang ini, bagaimana kamu jelaskan? Tak menyangka kan? Sejak ketahuan kamu kasih obat kontrasepsi. Kami pasang kamera di ruang kerja dan kamar tidur. Ternyata kalian terus mempermainkanku. Kamu juga kan? Kamu bermuka dua di antara kami. Jika rencanamu berhasil. Sekarang Jiahi mungkin sudah bangkrut. Dan diusir dari grup Su. Tuan Muda. Adikku, kamu tidak mungkin menang melawanku. Dan kamu, besok minggat dari sini. Pergi. Sayang. Maaf, aku yang ceroboh sampai gagal total. Tidak. Aku yang meremehkan musuh. Kakak jauh lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Sangat menakutkan. Timey. Tidak menyangkakan, baru sebulan. Keberuntungan sudah berbalik. Jangan buru-buru. Siapa tahu bagaimana keberuntungan akan berbalik nanti. Kamu tidak akan masih menaruh harapan padanya kan? Ayan, asalkan kamu mau. Kamu selamanya adalah adik baikku. Sekarang, dia benar-benar sendirian di rumah ini. Kamu mau pergi, dia tidak membantu bicara sepatah kata pun. Kamu tidak menyesal salah memilih tim? Meskipun Tuan Muda Pincang masih lebih baik darimu. Setiap hari harus berpura-pura baik denganmu, si Gigolo. Aku merasa sangat jijik. Songchi, Sayang, hati-hati ya. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku? Tidak ada. Orang lumpuh tak berguna. Saat pergi pun tidak lupa menghinaku. Jangan terlalu bangga. Suatu hari nanti, aku akan kembali lagi. keberhasilan proyek ini adalah hasil kerja keras bersama. Aku yakin, Su Group di bawah pimpinan Bos Su pasti akan semakin baik. Pasangan Bos Su benar-benar muda dan berbakat. Pasangan yang Seresai. Mili-mili, ini semua salah ibu. Ibu tidak bisa membalas dendam untukmu. Kamu begitu saja menyerah? Aku sudah diusir, mau bagaimana lagi? Kalau tidak bisa bersaing diam-diam, kita akan bertarung terang-terangan. Kamu masih ada cara lain? Aku pernah menyelidikimu diam-diam. Kamu ternyata berpendidikan tinggi, bahkan lulusan S2 luar negeri. Mulai besok, aku mewakili Su Group. Dengan resmi mengundang Ibu Daimi sebagai direktur teknik perusahaan kami. Songchi, kenapa kamu kembali lagi? Kamu sebagai direktur teknik, kami tidak mengakui. Aku adalah anggota keluarga Su yang sah. Kamu ini apa lagi? Tidak punya keahlian, tidak punya moral. Aku. Lulusan 985, siapa di sini yang lebih paham teknologi dariku? Sebuah proposal proyek. Paling tidak bisa menemukan 7-8 kesalahan dasar.
Jangan mempermalukan nama 985 lagi, kamu. Departemen teknis kita dibagi menjadi 2 grup. Direktur departemen teknis kita adalah orang lain. Seharusnya sudah sampai sekarang. Perkenalkan, ini adalah direktur baru departemen teknis kita. Halo semuanya. Daimi, Lama tidak berjumpa, Direktur Song. Songji, kamu tertawa apa? Su Jihi. Meskipun kamu tidak punya orang lagi, tidak mungkin mengangkat seorang pembantu. Sebagai direktur departemen teknis, apa yang dia tahu? Menyajikan teh dan air? Direktur Song, kamu tertawa apa? Saya juga lulusan S1 dari 985. Studi di luar negeri, magister dengan jurusan yang sama. Dan sepengetahuan saya, kamu bahkan tidak lulus S1. Songji, kamu pikir selama 3 tahun itu, saya hanya diam saja? Lucu. Nona Daimi muda dan berbakat. Jauh lebih baik daripada yang hanya mengandalkan koneksi. Saya akan membuat kalian semua menerima dengan lapang dada. Kamu bilang kamu. Bagaimana bisa kalah dengan seorang pembantu? Dia hanya beruntung. Ini juga salahku? Saya ingin dia segera pergi. Sekarang kamu urus ini. Wah, jangan buru-buru. Hanya seorang pembantu kecil, biarkan saja pergi. Nona, Ada APA? Tuan muda sudah pulang. Pulang ya sudah. Panic APA? Tapi, dia juga membawa. Bujang. Lama tidak berjumpa. Kenapa kamu datang? Kamu masih mau menyakiti istriku? Tidak cukup sengsara? Perkenalkan kembali. Tunanganku, Daimi. Tuan Song pasti tidak menyangka. Dalam waktu singkat, keadaan berubah lagi. Silakan pergi dari rumahku. Ini rumah Ayan, juga rumahku. Justru kamu, anak perempuan yang sudah menikah, air yang sudah ditumpahkan. Masih tinggal di rumah saudara untuk apa? Kamu. Sama-sama menikah dengan keluarga kaya, Daimi. Kamu jauh lebih baik daripada beberapa orang. Sayang. Tenanglah. Kalau kamu benar-benar ingin aku tidak marah, cepat selesaikan masalah ini. Ah, Kenapa kamu jalan cepat-cepat? maaf ya. Kamu jalan gak lihat-lihat ya? Suara ini, aku tidak akan pernah lupa. Salah sendiri, berani-beraninya mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Kamu, Aduh, sakit. Hei, kamu sakiti aku. Song Chi. Kamu berani memanggil si pembunuh ini? Bagus. Aku juga nggak perlu balas dendam satu persatu. Kenapa lama banget? Jangan tanya, setiap kali transaksi sama kamu selalu ada masalah. Tiba-tiba dicekik sampai begini, sampai sekarang masih sakit. Aneh banget, ngapain dia mencubit aku? Ketemu di sekitar sini, kayaknya iya. Orang dari perusahaan kamu ya? Cewek ini kelihatannya agak familiar. Dilihat dari posturnya, mirip seperti waktu itu. Istri Lon yang kamu suruh aku urus. Ngapain lagi dia dibahas? Lihat deh, mirip enggak? Daimi, enggak mungkin. Karena suaminya pernah berbuat baik padaku, beda sama kamu si parasit. Setiap hari harus pura-pura baik. Aku sangat jijik. Aku juga lulusan 985. Sarjana. Daimi. APA. Ini pacar gelap kamu lagi? Kamu pikir dia mirip Sujin? Wajahnya beda. Aura juga beda. Cuma posturnya aja yang mirip. APA, target yang kamu mau aku tangani itu dia? Pulang dulu, tunggu kabar dari aku. Kalau dia Sujin, nggak mungkin. Daimi nggak ada sedikit pun. Kebiasaan Sujin. Cuma posturnya yang mirip. Postur mirip, iya. Lepasin aku. Kalian siapa?
Ngapain mukul aku tanpa alasan? Orang tadi suruh kamu ngapain? Aduh, kalian siapa sih? Apa kalian musuh? Cewek. Aku salah, job ini aku nggak ambil, oke? Dia suruh kamu ganggu siapa? Orang cupu kayak dia bisa ngapain? Dia cuma bisa ganggu-ganggu cewek doang. Tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau tidak, bukan cuma dipukuli saja konsekuensinya. Baik, aku salah. Awasi dia terus. Jangan sampai dia kabur, paham? Jika Sujin masih hidup, pasti akan meninggalkan jejak. Kamu yakin saat itu Sujin sudah mati? Kamu masih berani tanya aku? Aku mana tahu. Aku peringatkan, jangan banyak bicara, kalau aku marah. Aku akan bertaruh nyawa denganmu. Pagi. Sujin. Jangan pura-pura, Sujin. Di sini juga tidak ada orang. Direktur Song, apakah Anda memanggil saya? Pertama menyusup ke keluarga Su sebagai pengasuh. Sekarang datang ke perusahaan, bersaing denganku, Sujin. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Bicaralah. Songchi, kamu menyakitiku. Songchi, apa yang ingin kamu lakukan pada tunanganku? Daimi, kamu baik-baik saja? Kakak ipar bilang aku adalah Sujin. Siapa Sujin itu? Dia terlihat sangat membenci dan takut pada Sujin. Aku tidak percaya, tidak bisa menemukan kelemahanmu. Apakah dia menemukan sesuatu tentangmu? Jika dia punya bukti, tidak akan sengaja mengujiku. Tenang, sekarang kamu adalah tunanganku, dia tidak punya bukti. Tidak berani bertindak sembarangan. Dokter Huang sudah kembali. Kakimu bisa disembuhkan. Profesor Huang, Kakak Kai, lama tidak bertemu. Tak kusangka orang yang Daimi sebutkan adalah kamu. kalian kenal? Kita putus saja. Kenapa? Seorang putri kaya dengan seorang anak miskin dari desa terpencil. Menurutmu, apakah kamu pantas untukku? Apakah kamu dipaksa? Tidak ada yang memaksaku, aku cukup menyukaimu. Tapi aku lebih suka ketenaran dan kekayaan. Apa yang bisa kamu berikan untukku? Kamu adalah cinta pertama Sujahi. Tak kesangka Bajatahila. Sampai tega menyakiti keluarga sendiri. Ayo, bayar aku layak kakimu. Kai, kakiku. Apakah masih bisa pulih? Daimi sudah melakukan banyak rehabilitasi. Tapi untuk pulih seperti semula, butuh rehabilitasi yang sangat menyakitkan. Kai, aku bisa bertahan. Asalkan aku bisa pulih. Begitu kakimu pulih, Sujahi sama sekali tidak akan bisa melawan. Mulai sekarang, kamu harus rehabilitasi setiap hari sesuai permintaanku. Sampai sembuh. Baik. Tulisan ini berbeda, tapi tanda ini tidak salah. Semua bisa berubah, tapi kebiasaan kecil yang paling halus tidak bisa diubah. Dia adalah Sujin. Siapa kamu? Lepaskan aku. Daimi. Lebih baik kamu tidak bergerak. Kamu? Ya, HMPH, sungguh tidak kusangka, kamu benar-benar tidak punya hati. Nah, kamu sudah memverifikasinya. Aku sama sekali bukan mantan istri Songchi. Ha. Hello, Sujin. Songchi, apa yang kamu inginkan? Sudah kubilang aku bukan Sujin. Sujin, aku akui kamu sangat pintar. Kamu mengubah semua kebiasaan yang kukenal darimu. Bahkan wajahmu. Tapi jangan lupa, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kebiasaan kecilmu yang paling halus masih kutemukan. Lalu bagaimana? Kamu mau melaporkanku ke polisi? Melaporkan orang yang pernah kamu tangani, hidup kembali. Kamu akhirnya mengaku. Sampai saat ini, aku juga tidak takut untuk mengaku. Songchi, 3 tahun, sudah saatnya kamu membayar perbuatanmu sendiri. Putri sedang menunggumu di bawah sana. Tenang. Aku akan segera mengantarmu ke bawah, bertemu Mili. Kuberitahu kamu, Songchi. Sekarang, sudah berbeda dengan dulu. Aku yang ketiga, Sujahi pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Songchi, kamu membawa aku mana? Sebuah gudang. Dia ingin mengulangi tragedi tahun itu. Kalau kamu, dulu kamu bilang, itu demi aku. Sekarang, Nona Seo. Dulu aku tidak punya pilihan. Sekarang, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Aku belum mau mati.
Bagaimana kalau aku bilang, kalau kamu mau bersaksi melawan Songqi? Aku akan usahakan pengurangan hukuman untukmu. Nona Su, omonganmu ini. Lebih baik bohongi anak kecil saja. Ada APA? Kenapa? Mobil ini sepertinya tidak bisa dikendalikan. Kali ini, aku harus memberantas sampai ke akar-akarnya. Gimana ini? Jangan repot-repot. Ia semua sudah diuji, Songqi. Maksudmu apa? Seharusnya aku sudah juga. Ini ulahnya dia. Baik aku maupun kamu. Bagi Songqi, adalah ancaman. Nona Su. Maaf, ini semua salahku. Aku benar-benar tidak tahu. Semua ini salah Songqi. Hahaha. Songqi. Kenapa kamu di sini? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kami akan terjebak? Dalam trik yang sama berulang kali? Bagaimana cara menyelamatkan diri saat remblong? Kami sudah belajar berkali-kali. Masih mau kabur? Kematian putriku. Perubahanku. Setiap hal. Akan kubuat kalian berdua membayarnya. Aku sudah telepon polisi. Mereka akan segera datang. Baik. Jangan ada yang bergerak. Aduh, jangan. Songqi, kamu mau apa? Kalian jangan coba-coba menyakiti Jiahi dan anaknya. Sekarang kamu ingat anak? Milly bukan anakmu juga? Aku tidak bermaksud membunuh Milly. Ini semua karena kalian. Kalian menghalangiku, karena keberadaan kalian. Jiahi bahkan tidak membiarkanku masuk. Kau tahu berapa banyak yang sudah kulakukan untuk Jiahi? Kalian tidak mengerti. Aku dan Jiahi tidak akan pernah bisa bersatu. Hari ini, aku akan bawa kalian semua ikut mati bersamaku. Kau masih bisa bicara dengan lantang. Milly. Aku akan bertemu Milly. Kita bersama-sama. Jiayan, kamu sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Daimi. Aku Sujiahi, Daimi hilang. Cepat cari dia. Sejak aku tahu perbuatan kalian, aku terus berusaha menunggu hari ini. Bagaimana dengan Jiahi? Bagaimana dengan anakku? Pergi. Apa yang akan kalian lakukan pada anakku? Milly, kau lihat? Ibu sudah balas dendam untukmu. Maaf, aku yang membawa malapetaka untuk kalian. Aku bersedia menyerahkan diri. Aku bersedia mengaku segala sesuatu kepada polisi. Kamu bisa tenang. Presiden Direktur, kakimu benar-benar sembuh. Beruntung Daimi selalu menemaniku rehabilitasi. Aku bisa sembuh secepat ini. Kulihat orang-orang jahat itu terkejut sampai mulutnya terbuka. Apakah Su Group akan berubah? Dulu tubuh tuan muda tidak sehat, sekarang sudah berbeda. Siapa sangka kaki yang patah bisa sembuh? Kita yang kecil-kecil ini lebih baik diam dan lihat saja. Nyonya besar, janda dan anak yatim. Susah. Songqi mana? Songqi mana? Tabah, Nyonya besar. Hasil investigasi sudah keluar. Songqi bunuh diri. Ini karena kalian yang membunuhnya. Kakak, tolong jaga sikap. Kamu sembuh. Ya. Aku juga ingin memperkenalkan dokternya. Kamu. Dia sudah sembuh. Aku umumkan satu hal, karena kakiku sudah sembuh. Posisi presiden sementara kakak perempuanku, dari sekarang dibatalkan. Jiahi, kamu baik-baik saja? Kakak Jiahi. Anak Sujiahi juga sudah hilang. Aku sudah menyalakan dupa untuk anak-anak demi milikku.
Dan juga untuk anaknya yang belum lahir. Di dalam sini, ada semua informasi tentang Nyonya Sujahi menyuap Songci, membuat kebakaran, menyebabkan kecelakaan. Bukti yang ada sudah cukup untuk memenuhi syarat gugatan. Dalam beberapa hari ini aku akan mengajukannya. Tunggu hasilnya. Akhirnya kita bisa balas dendam untuk Mama dan Millie. Pas, Su. Profesor Huang sudah datang. Silakan masuk. KKI. Kamu kok datang? Soal proyek? Aku datang kali ini ada urusan minta tolong. Aku tahu aku tidak bisa memintamu. Tapi aku tidak tega melihat Jiahi jadi seperti ini. Dia sudah gila, aku mohon kamu melepaskannya. KKI, kamu serius? Kamu pasti tahu apa yang dia lakukan kan? Aku tahu, aku juga benci dia, sok kaya, khianat, tapi saat melihatnya jatuh bangkrut, aku masih merasa sedih. Aku tahu ini tidak sopan. Hanya segi permenceng. KKI, kamu selalu adil dan tidak memihak. Aku mengerti kamu. Tapi aku hanya bisa memberimu satu jawaban. Tidak mungkin, dia membunuh ibuku, membunuh Millie. Kalau kamu, apakah kamu akan demi keuntungan? Melepaskan balas dendam untuk keluarga dekat? Lagi pula, ini adalah urusan antara kami. Dengan Sujahi. Tapi dia adalah wanita yang paling kucintai seumur hidupku. Dia sudah kehilangan anaknya, apakah aku harus diam-diam melihatnya masuk penjara? Maaf, kurasa kita sudah berada di pihak yang berlawanan. Kita hadapi saja. Lagi pula bukti kita cukup. KKI juga tidak bisa campur tangan dalam keadilan hukum. Bos Su kenapa? Terlalu menegangkan. Barusan aku mengantar Profesor Huang keluar. Dia mengumumkan di kantor bahwa dia adalah tunangan. Sekarang mengambil alih bisnis wanita muda. Sepertinya dia mau melawan kami habis-habisan di bidang ekonomi. Sujiahi ini benar-benar mengundang serigala ke dalam rumah. Sekarang Sugruk, dalam pertentangan sekuat ini. Sangat mungkin hancur berantakan jika Huang KAI ingin menelan Susi. Sayangku, Nona, ibu mencintaimu. Tuan muda, Nona saya sudah seperti ini. Sudah tidak mengancammu, tolong lepaskan dia. Kamu begitu saja melupakan kematian orang terdekat? Itu semua perbuatan Songci. Jangan bicara seperti itu. Songci masih dia yang menyuruh. Ini tidak mungkin. Aku tidak tahu, kamu pura-pura gila atau benar-benar gila, kamu sudah membunuh 3 orang. Aku pasti akan balas dendam. Hei, ada masalah besar, cepat lihat. Apa ini semua berantakan? Bos Wang ini mau perang opini. Meskipun aku menggugat untuk membuktikan diri, penonton akan berteori konspirasi. Katanya semua fitnah. Satu jurus membunuh dan menghancurkan hati. Sayangku, Pura-pura gila ingin lolos, benar-benar meremehkanku. baik. Daini, Kamu bukan gila? Kenapa tidak gila lagi? Asalkan orang yang perlu perkaya. Benar-benar gila atau tidak, apa pentingnya, sudah melakukan banyak hal. Tetap tidak bisa balas dendam, akui saja kamu tidak bisa melawanku. Kalau begitu, orang gila mengalami kecelakaan. Juga tidak masalah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu juga takut? Sudah dicaci maki. Lebih baik buktikan saja. Aku sudah melakukan banyak hal, lupa nama. Berganti wajah, bukan untuk melihatmu sombong di depanku. Daini, tidak perlu untuk dia. Menggunakan matamu. Pergi sana. Taimi, Renti, Pelindung bunga datang cepat sekali. Taimi, apa yang harus lakukan untuk melepaskannya? Kecuali dia mati. Dia sengaja. Kali ini opini sepertinya tidak bisa dikendalikan. Bong Wang, aku tidak bisa membiarkan Daini terus-menerus menderita. Sepertinya masih kurang. Lalu aku jadi wartawan. ya, Dia adalah istri muda Susi, kan? Aduh, menakutkan sekali, dia mau membunuh kakak iparnya. Sebuah pembantu kecil, khusus mengandalkan rayuan untuk naik jabatan. Kamu ngomong apa? Aku bilang aja, kamu berani buat tapi nggak berani dibilangin. Ngomong sekarang lagi, aku mulutmu. Sombong banget sih, kami takut sama kamu. Dasar nggak tahu malu. Nyonya muda. Nyonya muda, kenapa kamu? Cepat panggil orang. Nyonya muda, kamu sadar? Nyonya muda, selamat kamu hamil. Hasilnya baru keluar. Benarkah? Bos Sumana? Kebetulan banget, Bos Su lagi rekaman wawancara. hal besar kayak gini dia belum tahu, beneran kabar gembira banget. Soal kontroversi keluarga Su akhir-akhir ini, aku minta maaf. Sudah memakan sumber daya masyarakat. Tanya dong, apakah semua itu benar? Keluarga kami memang ada beberapa konflik. Apakah istrimu benar-benar pembantu?
Dia adalah seorang teknisi yang sangat berbakat. Soal dia jadi pembantu di rumah kami, ada alasannya. Tanpa dia, aku nggak mungkin bisa bangkit dari kecelakaan itu. Dan nggak akan punya keberanian untuk merebut kembali segalanya. Kenapa dia mau ngerjain Nona Su? Apa beneran karena warisan? Karena keluarga dekat kami meninggal dengan tidak jelas. Ya ampun, pertama kali lihat orang yang sertain konflik keluarga kaya. Sejelas ini, Nyonya Su juga gak gampang ya. Nona Su terlalu jahat, ketulusan mengalahkan segalanya. Nona, penipu. Semuanya penipu. Masih mau buat citra sastra penebusan? Nggak boleh. Aku nggak bisa menyerah gini aja. Nona, kamu harus jaga kesehatan. Daimi mana? Perempuan sialan itu, di mana sih? Nona, katanya Daimi hamil. Di rumah sakit, anaknya tuan muda. Kenapa, Nona? Kenapa? Aku nggak bisa punya anak selamanya. Dia hamil? Kenapa? Nona, kamu harus jaga kesehatan. Yang lain nggak penting. Aku nggak akan biarkan mereka menang. Nyonya muda, mau kemana? Aku mau kasih tahu dia kabar baik ini. Saat itu, aku beneran mikir, lepasin aja. Hidup yang sekarang aja. Sujiahi, kamu gila. Iya, aku gila. Lagian aku udah nggak punya apa-apa. Nggak rugi bikin kamu tumbal. Bos Su, selamat ya. Selamat. Kamu belum tahu? Nyonya muda sedang hamil. Kamu baru saja keluar. Tidak melihatnya? Kamu serius? Ya. Masih mau bertemu Daimi lagi? Kakak, apa maksudmu? Maksudku mengancammu. Dalam setengah jam, datang ke alamat yang kuberikan. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Ayan, jangan. Baik, jangan sentuh dia. Aku akan datang sendiri. Ayan kita memang pria yang setia dan berprinsip. Pria baik. Dulu aku diterang, kalian digelap. Sekarang, saatnya berbalik. Ayan memang setia, sayangnya. Punya kakak yang kejam. Sampai akhir masih keras kepala. Tutup mulutnya, agar tidak memberi kabar ke Ayan. Sujiahi tidak berniat baik. Kamu memang datang. Di mana mereka? Di mana kalian? Kau pikir aku akan memberitahumu agar kau bisa menyelamatkannya? Ayan, kami di mobil belakang gudang. Sujiahi sedang mengawasimu. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Lihat pisau di sampingmu? Potong dirimu sekali. Jangan, dia sudah gila. Dia hanya ingin menyakitimu. Ada 2 pembunuh di sini. Jangan pedulikan aku. Apa yang kau lakukan? Kau tidak tega melukai dirimu sendiri. Kalau begitu aku yang akan menyentuh wanitamu. Jangan. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kau puas sekarang? Jangan buru-buru, ini baru permilan. Lihat orang yang membara ITU? Ambil dengan tanganmu. Apa salahku padamu sampai kau menyiksa adikmu sendiri seperti ini? Lakukan atau tidak? Kalau tidak, istri kecilmu akan terkena 1 tusukan lagi. Jiayan, kau dengar? Lari, cari bantuan untuk menyelamatkanku. Apalagi trikmu? Coba tunjukkan. Aku ingin kau berletak, membengkak 100 kali sambil berkata, aku adalah sampah. Atau, kita bisa bermain lebih seru. Mungkin kita bisa mengeluarkan ISI perut wanita ini. Lihat ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana kamu tahu?
Adikku sayang, kamu berani terima tantanganku? Ayan lari, dia tidak berani. Coba saja deh. 321. Jangan Kak, jangan sentuh dia. Aku mau melakukan apa saja. Jangan sekali-kali kamu sentuh dia. Aku anak haram, aku anak haram, aku anak haram, aku anak haram. Aku anak haram, baik, aku anak haram, aku anak haram. Sungguh gila. Apa kamu punya masalah mental? Tanya dia, kau pikir aku mau bersaing dengannya? Semua karena dia dan ibunya memaksa. Sujiahi, kamu ingat tidak? Aku ingat semuanya. Ibumu baru menikah ke keluargaku kurang dari seminggu. Sudah menjual kursi malas kesayangan ibuku yang sudah meninggal. Bagaimanapun aku memohon, dia tidak mau mendengar. Dia bilang sudah tua, dia hanya ingin merebut posisi ibuku. Merebut ayahku. Padahal aku anak dari istri pertama, kenapa ayah tidak memberi sedikit pun saham? Tidak menyisakan. Semua ini milikku, kalian yang memaksaku. Jadi sejak aku lahir, kamu sudah membenciku, hahaha. Makanya kalian bodoh, baru sekarang sadar, tertawalah. Ini terakhir kalinya kamu tertawa. Katakan, apa lagi yang kamu mau aku lakukan? Lihat tali di sebelahmu itu? Ini aku siapkan untukmu. Aku mau kamu mengakhiri dengan tali ini. Ayan, lari cepat. Kalau tidak, aku akan mencekik perempuan ini. Baik. Cepat, cepat, cepat. Ayan, jangan pedulikan aku. Lari cepat. Cepat. Jiayan turun. Aku sudah menemukan Daimi. Bagaimana kamu tahu kami di sini? Jiehi. Kamu sudah berkomplot dengan mereka sejak lama. Benar kan? Kalian semua penipu, penipu. Kamu setuju dengan syaratku? Sujiahi menangkap Daimi. Beri aku waktu. Aku pasti akan menyelamatkan Daimi. Kamu yakin mau terus memanjakan seperti ini? Jiehi. Kamu tidak apa? Aku dan anak baik-baik saja. Huang Kai, pergi. Pergi sana. Huang Kai. Huang Kai, Huang Kai. Kakak Ai. Kenapa kau harus melendangi mereka? Jiahi, aku tidak mau kau terus melakukan kesalahan. Dia tidak bersekongkol dengan kami. Hanya tidak ingin kau semakin terjerumus. Dia mungkin orang yang paling menyayangimu di dunia. Sayangnya kau tidak pernah menghargainya. Tahu tidak, hari kecelakaan itu. Aku dan ibu sedang mau melakukan apa? Ku beritahu, ayah sudah lama membuat wasiat. Harta dibagi dua, tapi karena sifatmu keras kepala. Jadi baru akan diberikan saat kau 30 tahun. Ku beritahu. Hari itu aku dan ibu sedang mengambil hadiah ulang tahunmu. Jadi, hal yang kuperebutkan setengah hidupku. Dari awal, sudah menjadi milikku sendiri. Kata dokter, mungkin akan cepat sadar. Mungkin juga tidak akan pernah sadar selamanya. Panggilan pengadilan seharusnya sampai dalam 2 hari ini. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang kulakukan. Berdasarkan keputusan penelitian, tetap oleh Sujiahi Bos Su menjadi CEO eksekutif
Tepuk tangan. Yang janjikan padamu sudah kulakukan. Mama Millie, kami akan hidup dengan baik. Membawa bagian kalian.